Rasulullah tadi dalam hadis, sehingga itulah yang kita bahas tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi. Namun sebelum daripada itu, kita perlu pahami bahwasanya nasihat ini adalah penting. Ya, nasihat ini adalah penting. Bahkan ada ulama mengatakan nasihat itu adalah fardu. Tapi nasihat itu dia merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya kalau ada yang sudah memberikan nasihat, berarti yang lain itu sudah terwakilkan. Jadi itu dimaksud dengan fardu kifayah tadi. Sehingga ulama mengatakan nasihatnya adalah fardu kifayah, karena memang wajib untuk disampaikan. Karena kalau kita ini tidak saling memberikan nasihat, maka tidak akan ada orang yang bisa membimbing atau menuntut mana yang baik dan mana yang benar. Karena kalau tidak ada nasihat di dalam agama, maka orang itu akan mempelajari agama itu hanya semaunya sendiri, tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang membina. Maka dia memahami agama itu hanya menurut versinya sendiri. Sehingga pentingnya di dalam agama itu ada yang memberikan nasihat. Sehingga ulama mengatakan nasihat itu adalah hukumnya wajib, tapi fardu kifayah. Jadi yang lain ini itu sudah terwakil. Memang saling memberikan nasihat ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wajib bagi kita saling memberikan nasihat. Wajib bagi kita. Baik kita berikan nasihat kepada teman kita, memberikan nasihat kepada keluarga kita, itu adalah bagian dari agama semua. Karena itu adalah tugas kita di dalam agama ini sebagai kaum muslimin yang harus saling memberikan nasihat. Dan bukan berarti yang memberikan nasihat itu menggurui, bukan. Namun yang memberikan nasihat itu adalah hanya sebatas memberikan kita, ya, memberikan kita sebatas pengingatkan kembali, mengingatkan kembali tentang hal-hal yang baik. Itu maksudnya. Itu tadi menurut beberapa ulama bahwasanya nasihat itu adalah fardu. Kemudian kembali kita ke hadis Rasulullah tadi, ya. Di dalam hadis tadi, agama itu adalah nasihat kata Nabi yang pertama bagi Allah. Nah, berkaitan dengan hadis ini, nasihat bagi Allah itu, ya, secara hakikatnya adalah kita ini butuh dinasihati. Secara hakikatnya itu nasihat kepada Allah adalah kembali kepada diri seorang hamba. Kita ini butuh kedekatan kepada Allah. Kita ini butuh kepada Allah. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita di dalam dunia ini, itu selalu kembalinya kepada Allah. Olehnya kita ini butuh kepada Allah. Kita punya kesusahan, kita butuh kepada Allah. Kita punya kesulitan, kita butuh kepada Allah. Karena tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk tempat kita bersandar kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada tembok, suatu saat tembok itu akan runtuh, maka tidak ada lagi tempat kita untuk bersandar. Kalau kita bersandar kepada sebuah pohon, suatu saat pohon itu akan tumbang, maka tidak ada lagi tempat kita bersandar. Kita bersandar kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang terdekat
kita. Suatu saat ketika orang-orang tempat kita bersandar itu telah tidak ada, maka tidak ada lagi tempat kita bersandar, tidak akan abadi. Namun yang lebih kekal, yang lebih abadi, tempat kita bersandar itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pergi, yaitu sebaik-baiknya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita, kita kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah. Jadi kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada jalan yang lebih baik, tidak ada jalan yang lebih wajib untuk kita kembali kecuali hanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya dari sini Nabi mengatakan bahwasanya apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi tadi, wal tabi, yaitu nasihat kepada kitabullah. Sehingga di sini seorang ulama mengatakan, yaitu Syekh Asy-Sya'bi menjelaskan bahwasanya nasihat kepada kitabullah ini adalah bukan berarti jangan kita selalu mengalir, bukan berarti Al-Quran itu harus dinasihati. Al-Quran bukan dinasihati, tapi itu kembali kepada diri kita. Maksudnya di sini kata As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, nasihat kepada kitabullah ini yaitu dengan cara bagaimana kita menghafalkan dan mentadaburi. Jadi maksudnya di sini nasihat kepada kitab itu, kepada Al-Quran, kita harus menghafalkan dan mentadaburi. Walaupun kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menghafalkan semuanya, namun paling tidak ada yang kita hafal. Ada yang kita hafal. Kemudian apa yang kita hafal itu kita harus mentadaburinya. Bagaimana maksudnya mentadaburi itu? Kita harus merenungkan apa isi kandungannya. Misalnya ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Itu kita hafal. Qul huwallahu ahad. Bagaimana cara mentadaburi bunyi ayat Qul huwallahu ahad? Yaitu dengan cara memahami kalimat itu. Apa maksudnya dari Qul huwallahu ahad? Ternyata maksudnya dari kalimat Qul huwallahu ahad itu adalah katakanlah bahwasanya Tuhan itu satu. Kita pahami itu kalimat. Oh, Qul huwallahu ahad itu adalah katakanlah bahwasanya Tuhan itu satu. Itu cara mentadaburi yang pertama. Bagaimana cara mentadaburi yang kedua? Kalau dia katakanlah Tuhan itu satu, berarti kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwasanya tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Karena di dalam kalimat itu Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, berarti kalau dia katakan Tuhan itu satu, berarti tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Sekalipun dari ujung ke ujung dunia kita mencari Tuhan selain Allah, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Begitu cara kita mentadaburi Al-Quran. Dan harus kita tanamkan di dalam hati. Berarti kalau dia katakan Tuhan itu adalah satu, berarti kita harus taat kepadanya. Berarti dia yang menciptakan dunia ini beserta isinya, dia yang menciptakan kita. Berarti kita harus taat kepadanya. Dan kita harus mentaati apa yang diperintahkannya, dan kita harus menjauhi apa yang dilarang. Begitulah cara kita mentadaburi Al-Quran, dengan cara memahami isi-isi setiap
ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu maksud dari Syekh As-Sa'di. Jadi nasihat kepada Al-Quran dan Al-Kitab itu adalah dengan cara menghafal dan mentadabburinya. Kemudian selain menghafal dan mentadabburinya, kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan mempelajari lafaz-lafaznya. Ya, mempelajari lafaz-lafaznya. Bagaimana cara mempelajari lafaz-lafaznya? Kita harus memahami bagaimana cara menyebutkan setiap huruf-huruf Al-Quran. Kita harus tahu cara menyebutnya. Kita harus tahu dan kita harus pahami, ya, setiap kalimat-kalimat atau setiap huruf-huruf itu dalam Al-Quran. Kita harus tahu huruf A seperti apa modelnya, huruf Ba seperti apa modelnya. Kita harus tahu huruf yang disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, kita harus tahu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa semua, mulai dari A sampai Ya, abana, ya. Kita harus hafal dan kita harus tahu bentuk hurufnya. Setelah kita tahu bentuk hurufnya, kita harus tahu bagaimana cara menyebutkannya. Harus tahu cara menyebutkannya. Menyebut A bagaimana, menyebut Ba bagaimana, menyebut Ta seperti apa, karena banyak huruf-huruf dalam Al-Quran itu yang bentuknya beda tapi penyebutannya hampir sama. Dan itu harus tepat penyebutannya. Karena di dalam Al-Quran itu apabila kita salah di dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran itu, maka akan merubah makna dari Al-Quran itu sendiri. Sedangkan kata ulama, merubah makna di dalam Al-Quran itu ada dua jenis perubahan makna di dalam Al-Quran. Perubahan makna di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah menyebutkan huruf yang tidak sesuai pada penyebutannya. Seperti huruf Ta dengan huruf To. Itu tidak boleh terbalik. Ta kita sebut To atau To kita sebut Ta. Sama juga dengan huruf Sa dengan huruf Sya. Huruf Sya tidak boleh dibilang Sa. Begitupun sebaliknya huruf Sa tidak boleh dibilang Sya. Atau huruf Sa tidak boleh dibilang Ta. Begitupun sebaliknya huruf Ta tidak boleh dibilang huruf Sa. Karena kalau tidak sesuai dengan penyebutan lafaz-lafaznya itu, kata ulama, maka itu merubah makna. Itu perubahan makna yang pertama. Menyebutkan lafaz-lafaz Al-Quran tidak sesuai dengan penyebutan. Itu perubahan makna yang pertama. Perubahan makna yang kedua dari Al-Quran, kata para ulama, yaitu dengan tidak memperhatikan kalimat itu apabila dia dibaca, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Itu berubah makna juga. Bacaan yang harus dibaca panjang dibaca pendek. Seperti kalimat Amin, itu panjang dan itu sempurna penyebutan Amin. Karena alif itu dia di atas itu ada tanda mat. Tanda mat itu maksudnya garis tebal yang panjang, itu menandakan alif itu dibaca panjang selama 5 harakat. 5 harakat itu maksudnya dibaca selama 5 kali detak jantung atau selama 5 detik. Amin. Min kenapa panjang? Karena huruf mim ketemu dengan huruf ya sukun, ya mati, maka mim tadi dibaca panjang sehingga menjadi amin. Tambah nun di depannya
nun itu berhenti karena wakaf, maka nun tadi itu menjadi sukun, jadi mati. Sehingga dibaca amin. Sehingga artinya tadi kabulkan. Kabulkan. Tapi manakala kita baca amin, berubah maknanya. Bukan lagi menjadi kabulkan, tapi menjadi aman. Amin, aman. Seperti itu. Atau dibaca amin, berarti amanah. Mana berubah warnanya, yang panjang jadi pendek. Amin, berubah. Atau amin, berubah. Tapi kalau dibaca amin, itu baru berubah. Artinya kabul. Seperti itu. Karena di dalam Al-Quran itu, apabila penyebutan ayatnya itu berubah maknanya, maka berubah pula artinya. Kalau sudah berubah artinya, maka kita diganjar dengan dosa. Sehingga kita membaca Al-Quran tadi, kita mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Ini yang perlu digarisbawahi, bagaimana nasihat kepada kita semua. Jadi di sini kata Syekh As-Sa'di, yaitu nasihat kepada kitabullah itu yaitu dengan menghafalkan, mentadabburinya, dan mempelajari lafaz-lafaznya. Kemudian yang terakhir yaitu mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu harus mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Kita harus pahami. Kita harus pahami isi kandungan ayat Al-Quran. Seperti bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Kita harus pahami kalimatnya. Bagaimana memahami kalimatnya? Bagaimana mengetahui arti kalimatnya? Seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu juga kami berserah diri. Kalau kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan hanya kepadamu kami berserah diri, berarti kita tidak boleh meminta kepada yang lain. Berarti kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun kita harus kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi pengamalan. Begitulah bentuk pengamalannya dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita sudah tahu itu, oh ini maksudnya itu, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berarti kita tidak usah meminta pertolongan kepada selain Allah. Begitu. Kita memohon, meminta kepada ini dan itu, bergantung kepada ini dan itu, tidak boleh. Apalagi kalau kita memiliki semacam pusaka atau ada alat-alat yang bertuah, istilahnya orang kalau kita bilang di sini hajimat, kita tidak bisa bergantung dengan itu, tidak bisa bergantung dengan itu, karena itu adalah makhluk, itu adalah makhluk. Jadi kita tidak bisa kita bergantung dengan makhluk itu, sekalipun alat itu atau benda itu memiliki kekuatan, memiliki daya tarik, memiliki magnet, memiliki pengaruh kepada kita, tapi kita tidak bisa bergantung kepada itu. Animal punya kira-kira begitu. Seperti itu maksudnya kita tidak bisa bergantung kepada. Jadi begitulah cara kita mengamalkan isi Al-Quran ini. Begitu cara kita mengamalkan. Itulah yang dimaksud dengan nasihat kepada
kita boleh. Kemudian yang ketiga, nasihat kepada Rasul. Bagaimana nasihat kepada Rasul? Di sini maksudnya bukan berarti Rasul itu harus menasihati, tapi apa yang ada dalam diri Rasul itu adalah menjadi nasihat buat kita. Bagaimana cara menjadikan Rasul itu sebagai nasihat buat kita? Rasul itu kita jadikan sebagai teladan. Siapa Rasul kita? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan Rasulullah itu sebagai teladan kita. Kita jadikan Rasulullah itu sebagai pemimpin kita. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang mana sunnahnya? Yaitu mulai dari perkataannya. Bagaimana perkataannya Nabi? Yaitu apa yang dia sampaikan melalui dalil, apa yang dia sampaikan melalui hadis, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian sunnah yang kedua yang bagaimana? Yaitu sunnah melalui perbuatan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itu yang kita ikuti, karena itu sunnah. Itu sunnah. Apalagi sunnah yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah pengakuan Nabi. Sesuatu yang tidak pernah dikeluarkan oleh Nabi melalui fatwanya, yang tidak pernah dilakukan Nabi melalui tingkah lakunya, tapi Nabi mengakui perbuatan itu adalah sunnah. Bagaimana caranya? Bagaimana melihat sesuatu amalan yang diakui oleh Nabi? Contoh, suatu amalan yang setiap saat dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi kalau habis ambil air wudu, dia tidak biasakan salat sunnah wudu. Nabi tidak pernah, bahkan tidak sering melakukan itu. Bahkan Nabi tidak mengeluarkan dalilnya. Bahkan Nabi jarang melakukan itu. Tapi Sayyidina Bilal setiap dia habis ambil air wudu, dia selalu melakukan salat sunnah wudu. Dan Nabi tidak melarang, bahkan Nabi mengakui amalan itu. Cuma banyak orang menganggap itu bid'ah. Apa yang telah dibikin Nabi bid'ah. Padahal belum tentu. Karena bisa jadi apa yang tidak dilakukan Nabi, tapi itu sesuai dengan syariat Islam, itu diakui oleh Nabi. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu diakui oleh Nabi. Jadi kita tidak bisa sembarang mengatakan itu bid'ah. Sama dengan tradisi kita, ya, bacaan tahlilan atau apa, itu bukan bid'ah, karena itu searah dengan syariat. Jadi biarkan mereka yang mengatakan itu bid'ah, karena mereka tidak paham sebenarnya. Biarkan mereka mengatakan itu bid'ah, karena mereka tidak paham. Coba cek tahlilan itu apa isinya. Kalau tahlilan itu isinya nolade, bid'ah. Tapi kalau tahlilan itu isinya mengucapkan kalimat zikir, berarti bukan bid'ah. Apakah zikir itu bertentangan dengan syariat? Tidak, itu tuntunan syariat. Kenapa harus dikatakan bid'ah? Seperti itu. Jadi begitulah cara kita untuk bagaimana mengambil nasihat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita jadikan Nabi Muhammad Rasul kita itu adalah sebagai panutan kita, teladan kita. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Sekalipun kita tidak mampu untuk merasakan semua sunnah yang ada dalam diri Nabi, tapi paling tidak sebagian sunnah yang bisa kita mampu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita lakukan. Kita lakukan. Nanti kita akan membahas apa saja sunnah-sunnah yang sering yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang berikut nasihat kepada para pemimpin, ya, nasihat kepada para pemimpin dan kaum muslimin. Di sini maksud nasihat kepada para pemimpin dan kaum muslimin. Di sini kita harus kembali kepada firman Allah, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Apa kata Allah? Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taat pula kepada ulil amri, pemimpin.
Namun di sini ada tetapinya. Mentaati pemimpin itu cukup yang ditaati itu adalah yang ma'rufnya. Ma'rufnya mentaati pemimpin itu maksudnya mentaati apabila yang disampaikan oleh pemimpin itu adalah menuju ke arah yang baik. Tapi kalau pemimpin itu mengarahkan kita ke arah yang tidak baik atau ke arah yang mungkar, maka wajib bagi kita untuk tidak mentaatinya. Itu maksudnya nasihat kepada pemimpin. Sehingga pemimpin itu juga harus kita taati. Tapi mentaatinya harus dalam kebaikan. Harus dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada muslim secara umum. Nasihat kepada muslim secara umum ini adalah nasihat kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama saudara kaum muslimin harus saling mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengajak dan mengajak dalam kebaikan, saling memperingati di dalam kebaikan. Jadi kalau ada teman kita sesama muslim, ya, kita berikan dia nasihat, kita ajak dia dalam kebaikan. Tidak perlu kita paksa, namun kita menggugah hatinya bagaimana dia bisa melaksanakan hal-hal yang baik. Seperti Ustaz Haji Hidayat katakan, kalau kalian tidak mampu untuk kalau seorang pendosa belum mampu bertobat, minimal berbuat baik. Seperti itu kata Ustaz Haji Hidayat. Seorang pembuat dosa yang sering berbuat maksiat, kalau dia belum mampu bertobat, ya paling tidak minimal dia bisa berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah salah satu cara bagaimana dia akan bisa nanti bertobat. Seperti kalau kita, kata Ustaz Haji Hidayat, belum bisa menjadi orang yang soleh, paling tidak kita harus belajar ilmu agama. Itu kata Ustaz Haji Hidayat. Kalau kita belum mampu menjadi orang yang soleh, ya paling tidak harus kita belajar ilmu agama. Karena dengan mempelajari ilmu agama itu akan bisa menuntun kita bagaimana bisa menjadi orang yang soleh. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu agama, bagaimana kita akan bisa menjadi orang yang soleh? Seperti itu. Sehingga saya mengulang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Hasan. Jika dikatakan seperti ini sudah sering saya katakan dan sampaikan, perlihatkanlah ibadahmu, perlihatkanlah ketaatanmu kepada semua orang agar orang itu mengetahui ibadahmu. Sebagaimana seorang ahli maksiat yang memamerkan kemaksiatannya di hadapan orang banyak. Jadi maksudnya kenapa ahli maksiat yang pamerkan kejahatannya di depan orang, sementara kita tidak bisa memperlihatkan ketaatan kita beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus malu taat kepada Allah dibanding orang yang berbuat kejahatan, dia tidak pernah malu memperlihatkan kejahatannya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga begitulah cara kita menjadikan sebuah agama ini menjadi nasihat buat kita. Kalau kita sudah bisa memahami bahwasanya agama itu adalah nasihat, maka bagaimana caranya kita bisa menjadikan agama itu sebagai nasihat? Maka mari pelan-pelan kita belajar agama. Sebab agama inilah yang menjadi tuntunan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada nantinya agama inilah yang akan
membimbing kita, mendorong kita untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu barangkali tausiah yang bisa kami sampaikan yang bertemakan agama dan nasihat. Semoga itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, khususnya buat diri pribadi kami sendiri. Jika ini akan menjadi pelajaran bagi kita, mari kita ambil hikmahnya, mari kita ambil maknanya, dan mari kita ambil sisi positifnya dari apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan kami akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.